adalah Honda Odyssey tahun 2019, MPV super mewahnya Honda. Nah, Odyssey ini waktu baru dulu harganya di 700 sampai hampir 800 jutaan. Sedangkan sekarang secondnya itu tinggal di 500 jutaan aja. Yang artinya si Odyssey ini sekarang lebih murah dibanding Innova Zenix yang varian paling mahal. Padahal dia punya mesin lebih gede, interior lebih mewah, dan yang paling penting jok baris kedua yang jauh lebih luas dan jauh lebih nyaman. Nah, kita lagi videoin Odyssey ini di Karsam Experience Center. Kalian yang mau cari-cari mobil bekas berkualitas bisa cek ke website Karsam dan nanti langsung bikin janji terus lihat unitnya di Karsam Experience Center. Misalnya yang Odyssey ini adanya di Karsam Experience Center MT Haryono dan tentunya bisa test drive dulu juga lah. Yang enak, Karsam ngejanjiin 4 poin ini ya kalau beli mobil di mereka. Pertama, setiap mobil di sini pasti udah ngelewatin hasil inspeksi 175 titik yang luar biasa mendetail. Kedua, harganya yang tertera itu udah harga pasti. Ketiga, mobil bekas yang kalian beli ada garansi 1 tahun yang mencakup mesin, transmisi, dan bahkan AC-nya. Dan terakhir ada jaminan 5 hari uang kembali. Misalnya setelah kalian beli ternyata ngerasa kurang cocok atau ada unit lain yang menurut kalian lebih menarik. Di Karsam bisa jual mobil juga ya. Datang aja ke Karsam Experience Center atau ke Karsam Inspection Center dimanapun dan inspeksi mobil kalian hingga 175 titik tadi secara gratis. Dan bisa langsung dijual di tempat juga. Buat detailnya cek di kolom deskripsi ya. Dan buat detailnya simak di 10 halaman karakter dari Honda Odyssey 2019. Satu, generasi kelima. Oke, kita yakin beberapa dari kalian masih banyak yang nyangkut. Image Odyssey itu MPV yang tingginya ceper gini tapi panjang bodinya ya kan? Nah, sejak masuk ke generasi kelima ini bentuknya emang berubah ya. Jadi kotak besar gini. Dia cenderung mirip sama Alphard sekarang, tapi dimensinya emang masih sedikit di bawahnya. Jadi dimensinya agak-agak nanggung lah ya emang. Dan penting nih, Odyssey yang dijual di sini itu adalah model yang dijual di Jepang ya. Dan ini beda total sama model yang dijual di Amerika Serikat dan Kanada gitu. Kalau yang dijual di sana modelnya lebih gede dan dia ketemunya sama MPV besar non kotak kayak Kia Carnival gitu misalnya ya. Nah, generasi kelima ini pertama meluncur di Indonesia itu di tahun 2014 dan dia dapat sentuhan super minor di tahun 2017. Tahun 2018 dapat facelift pertama yang jadi kayak gini yang kalian lihat sekarang, paling kelihatan dari grillnya dan bumper barunya lah ya. Dan tahun 2021 dapat facelift kedua jadi gini nih yang udah pernah kita buatin videonya dulu. Dan di akhir 2021 kemarin Odyssey resmi discontinued ya. 2. Varian dan warna. Odyssey 2018 sampai 2020 ini hanya ada satu varian aja ya, varian Prestige. Waktu baru dulu harganya di 740 jutaan. Sekarang kisaran harga bekasnya dari sekitar 500 jutaan sampai 600 jutaan. Yang kalian lihat ini di Karsam harganya 540 jutaan ya. Pilihan warnanya dulu pas baru ada 4, putih kayak gini, silver, hitam, dan ungu yang jadi hero colornya dia. 3. Eksterior masih mewah. Eksteriornya Odyssey ini mewahnya termasuk cukup timeless ya. Mungkin karena dia populasinya di sini nggak sebanyak Alphard juga kali ya. Jadi pas kita lihat satu, ya bakal susah bedain ini sama yang tahun 2014, 2018 atau 2021. Dan yang facelift pertama ini pun meskipun umur modelnya udah hampir 5 tahun, tapi dilihat kebanyakan orang pasti masih disangka mobil baru juga. Not bad lah ya buat mobil yang udah ngalamin depresiasi harga 200 jutaan dari pas barunya dulu. Tapi tetap masih kelihatan semewah ini ya kan. Oke, yang 2018 ini jadi ubahan besar pertama ya dari si Odyssey Gen 5 ini. Yang 2017 kan soalnya minor banget tuh. Depannya dulu ya, paling beda dari yang sebelum facelift sih grillnya jelas. Selain warnanya sekarang jadi chrome kegelap-gelapan, list yang bawahnya juga kalau dulunya ada 3 garis dan agak tebel-tebel, yang baru ini dibuat jadi ada 4 garis dan lebih tipis-tipis ya. Sedangkan yang paling atasnya tetap dibuat nyambung sampai ke lampunya itu. Sedangkan bumpernya juga berubah karena housing fog lampnya berubah juga ya. Sekarang dibuat dengan kesan agak melebar yang pakai fog lamp memanjang gitu, kayak di CR-V juga. Plus di paling bawah ada kromannya kecil kayak gini nih sekarang. Detail lampu depannya, diarelnya LED, lampu besarnya LED proyektor yang ada 2 itu, lampu jauhnya sayangnya masih halogen di luar proyektornya, lampu seinnya halogen dan yang baru fog lampnya LED. Oh dan dia ada cornering light LED yang bakal nyala kalau kita nyalain lampu sein atau belokin bannya ya. Sampingnya
ini bagian yang masih kelihatan kalau si Odyssey ini nggak terlalu ke kotak-kotakan kayak si Alphard gitu. Meski yang kurang kita suka, slider pintu gesernya nggak berusaha disembunyiin sama sekali gitu sih ya. Anyway, yang jadi pembeda sama yang di tahun 2014 dan 2017 itu jelas di velgnya ini. Tetap 17 inci dengan ban 21555R17, tapi pakai model dual tone 20 spokes baru kayak gini. Ya lebih cocok lah ya sama profil kemewah-mewahannya dibanding velg 5 spokesnya yang dulu. Dan di bawah pintunya sekarang juga ada tambahan panel chrome-nya ya, yang seakan nyambung dari depan gitu ya. Sisanya masih mirip lah, kayak jendelanya yang ada list chrome panjang banget yang ditarik dari lampu depan sampai ke belakang. Dan pilar B-nya juga dibuat piano black kayak gini. Spionnya yang ada di pintu ya, bukan di pilar A. Dan handle pintunya yang dibuat chrome kayak gini. Belakangnya paling gampang bedain sama yang sebelum facelift itu ada di tengahnya. Kalau dulu kedua lampunya disambungin sama panel kekacaan yang bertuliskan Odyssey gitu, sekarang dia diganti ya sama list chrome super tipis aja. Dan di bumpernya yang paling bawah dekat reflektor lampu itu sekarang ada tambahan list chrome-nya yang seakan nyambungin chrome yang dari samping tadi juga. Sisanya masih sama ya dengan spoiler mungil ini, dan antenanya pakai model yang terintegrasi di kaca baris ketiga. Detail lampu belakangnya, lampu malamnya LED, lampu remnya LED, tapi sayangnya lampu sein dan lampu mundurnya masih halogen ya. Empat, interior super mewah. Kalau ngomong Odyssey jelas langsung harus lihat jok tengahnya ya. Yes, Odyssey ini pakai jok yang Honda sebut cradle seat. Ini jok super duper premium yang bukan cuma empuknya kayak sofa, tapi bisa diatur biar kita bisa duduk super relax. Dan di facelift 2018 ini, pembeda utama joknya ada di headrestnya yang lebih gede ya. Dan sekarang ada cup holder di tengah joknya ini. Di luar cradle seatnya, bentuk joknya masih sama persis kayak Odyssey yang keluar di tahun 2014 dulu ya. Yang modelnya ada panel dengan lapisan kulit besar yang memanjang dari head unit sampai ke ujung kanan dashboardnya juga. Dan di bagian yang lebih horizontal di bawah itu ada panel kayu yang super memanjangnya itu. Dan panel kayu ini juga dipakai besar banget nih di pintu depannya. Sedangkan di belakang panel kayu di door trimnya ada lapis kulit juga yang cukup besar ya, sampai ke sandaran tangannya. Nah, meski yang di versi facelift ini juga plastiknya masih cukup banyak sih, kayak di ujung pintu depan sini sampai ke bagian atas dashboardnya. Begitu juga pintu belakangnya mayoritas plastik ya, kecuali bagian yang dilapis kulit itu sedikit sampai ke panel kayu yang di sekitar handle pintunya. Tapi di luar hal itu, emang impresi mewah di dalamnya itu masih dapat banget lah ya. Setirnya pakai model 4 spokes kayak di Accord yang ada di zamannya itu, lingkarnya jelas dilapis kulit ya. Nah, yang baru yang di facelift ini ada konsol tengah cukup besarnya nih di depan, dan armrest tengah depannya juga diperbarui ya, yang pakai model yang lebih gede kayak gini. Nice lah ya. Oh, dan posisi tombol di ujung kanan dashboard dipindah-pindah ya, yang buat buka sliding door dan ikonnya jadi lebih ke bawahin gini. Detail lainnya ada laci yang bisa ditarik nih di bawahnya dashboard. Nice. Joknya tentunya dilapis kulit dari jok depan yang dikasih kerut-kerutan gitu. Dan yang di baris ketiga ada 3 headrest nih yang gede-gedenya itu. Di depan ada kaca mungil ini nih yang buat ngelihat ke semua baris. Pas nih ya buat yang punya banyak anak kecil. Sayangnya spion tengahnya masih model day and night manual kayak gini nih. Jadi kalau silau harus kita setekin sendiri. Lampu kabinnya di depan ada 4 LED kayak gini. Di baris kedua dapat LED di kiri dan kanan. Dan di baris ketiga juga dapat LED lagi ya di kiri dan kanannya. Pegangan tangan plafonnya yang depan selain ada di sisi penumpang depan, ada di sisi driver juga. Yang di baris kedua model lipat kayak gini, ada gantungan baju ini di sebelah kanannya. Dan di baris ketiga juga dapat yang model lipat gini. Sun visornya bahannya lembut nih ya, asik. Yang kanan ada card holdernya, dan dua-duanya ada vanity mirror yang ada lampu LED kuningnya gini. Dan buat baris kedua plus ketiga, ventilasi AC-nya ada di kiri dan kanannya. Masing-masing dapat 2 blower yang bisa diatur-atur arahnya gini. Oh, dan jendela baris kedua dapat sunshade kayak gini ya. Mantap buat nambah privacy lebih. Tapi gimana sih rasa duduknya? 5. Konfigurasi jok. Pintu depannya termasuk luar biasa berat ya, bukaannya juga lebar ya. Dan uniknya, ini pintunya ngecover sampai bagian full bawah sini nih. Jadi kalau mobil habis kotor-kotoran, sisi dalamnya sini nggak bakal kena kotor. Dan kaki kita juga nggak bakal kepeperan kotor ya. Meskipun ini kan lebih sering ditemuin di SUV ya. Dan emang alasannya karena di SUV kan dia lebih tinggi tuh. Jadi nggak masalah pintunya ngecover sampai bawah banget gitu. Tapi kalau di MPV yang pendek banget gini, pakai pintu model gini, itu udah pasti bakal lebih sering ngegasrut trotoar ya. Kalau kita parkirnya terlalu mepet pinggir ya kan. Anyway, napak ke dalamnya juga masih cukup rendah ya, jadi sangat gampang. Nah, joknya luar biasa empuk nih di depan, bener-bener enak banget. Posisi duduk paling rendahnya masih agak rendah, jadi ngasih posisi yang cukup rileks ala MPV ya. Pengaturan jok drivernya elektrik 8 arah, tanpa lumbar tapi ada 2 memory seatnya kayak gini.
Yang jok penumpang depannya elektrik 4 arah ya, jadi dia nggak bisa diatur ketinggiannya. Headrestnya hanya bisa naik turun aja, tapi ini udah luar biasa empuknya. Dan posisinya juga ergonomis banget buat nyetir sambil sandaran, alias kepala kita sama sekali nggak ngedanga. Ruang kepalanya juga termasuk sangat luas nih, meskipun dia ada sunroof di atasnya. Sandaran tangan di tengahnya unik ya, dia dapat model yang adjustable kayak gini. Dan di yang facelift ini, yang sisi driver ukurannya luar biasa gede gini. Dan dia bisa diberdiriin kayak gini, dan bisa dikebelakangin juga dilipat kayak gini. Sedangkan yang buat penumpang depan lebih kecil tapi empuk banget juga ya. Nah ini sandaran tangannya termasuk panjang, jadi sandarin tangan sambil pegang setir nggak masalah ya. Dan buat sandaran tangan di pintu juga udah dilapis kulit, jadi empuk juga. Seatbeltnya bisa dinaik turunin dia, setirnya bisa diatur tilt dan teleskopik, mantap. Dan buat sandaran kaki kiri driver udah dikasih gundukan dan pad plastik kayak gini. Oke, sekarang kita ke belakang. Nah, ini pintu gesernya elektrik ya, pintu kiri dan kanannya. Dan cara bukanya banyak nih, bisa buka dan tutup dari remote sini. Bisa juga pakai tombol di dalam kabin sini, dan bisa juga langsung dari handle-nya ya. Yang uniknya, ini nggak perlu kita tarik kenceng-kenceng gitu. Ini cukup kita sentuh terus tarik dikit aja, dan nanti pintunya bakal kebuka. Dan tentunya bisa pakai handle dari dalam juga. Oke, buat napak ke baris ketiganya enak nih ya, termasuk rendah. Dan aksesnya juga termasuk sangat lebar. Jadi kita masuknya termasuk gampang banget, plus ada bantuan handle di pilar B gini juga. Jadi kita bisa lebih gampang masuk. Oke, jok belakangnya posisi duduknya lebih tinggi dibanding yang di depannya. Tapi yang enak banget adalah jok tengah ini sangat empuk. Lebih empuk dibanding yang di depan bahkan. Bener-bener enak banget. Nah pengaturannya super fleksibel nih ya, bisa pakai tuas-tuas yang ada di pinggir sini. Ini kita kasih lihat satu-satu ya. Bisa kita slide maju mundur, terus bisa juga di slide ke kanan kiri gini, jadi bisa mepetin sama jok sebelahnya atau bisa dijauhin, bisa di recline sampai tiduran kayak gini. Dan ini pas kita rebahin, itu bagian bawah joknya bakal naik ya, supaya nyesuaiin bentuk paha kita juga. Dan bahkan bisa naik turunin sandaran bagian atasnya sini aja nih, super nice. Dan jangan lupa ada buat sandaran kakinya juga ini, mantap. Nih lihat lagi ya, pengaturannya kita tunjukin di jok yang sisi kita. Bisa digeser maju mundur, bisa digeser kiri kanan, bisa di recline sampai rebah, terus bagian sandaran belakangnya bisa dinaikin, dan ada sandaran kakinya ini. Keren banget ya. Oke, kayak tadi kita bilang, jok ini kan bisa digeser ke kiri kanan ya, bisa buat dipepetin sama jok sebelahnya atau dijauh-jauhin. Nah, kalau jok kiri kanan ini kita buat saling menjauh, ini kalau kita geser paling maju ke depan, nah sisa ruang kakinya masih ada segini. Udah mepet sih ya, tapi emang ini dipakai buat lebih deketin penumpang sini sama yang di depan. Misalnya anak kecil duduk di sini dan pengen deket sama orang tuanya di depan. Nah, kalau digeser ke paling mundur pas joknya lagi dibuat ke kiri kanan menjauh kayak gini, nah ruang kakinya segini aja udah termasuk luas ya. Cuman emang di sandaran kakinya sini itu kayak ada gundukannya gitu ya. Jadi emang ruang gerak sepatunya nggak terlalu lega. Oke, yang lebih keren lagi, ini kalau jok tengahnya kita pepetin ya. Soalnya dia bisa digeser mundur lebih jauh lagi. Tapi pertama kita turunin dulu jok yang paling belakangnya. Jadi kita lipat semua dulu sandarannya, terus tarik tuas yang di belakang joknya dan tarik tali di atasnya, dan lipat deh joknya ke bawah gini. Terus dikunci, bagian belakangnya jadi rata kayak gini ya, kayak menghilang. Jadi kita bisa mundurin jok tengahnya sampai mentok kayak gini. Nah, kalau kayak gini ruang kakinya jadi unlimited di tengah sini. Dan tentunya di sini kita bisa masuk ke posisi bos ya. Jadi bisa direbahin maksimal banget. Terus sandaran di belakangnya naikin, dan kita naikin sandaran kakinya. Mantap, ini sih perjalanan jauh sambil tiduran gini bakal berasa enak banget ya. Oh, dan dia ada sandaran tangannya di kiri dan di kanan gini, yang adjustable ya, bisa kita atur-atur sedikit. Oke, lanjut, headrestnya bisa dinaik turunin, dan ini luar biasa empuk ya. Dan dia ada support di kiri kanannya, jadi kepala kita bisa nyender ke kanan kiri kalau lagi tiduran. Nah ini kan jelas nggak bisa duduk bertiga ya di tengah, tapi karena dia lantainya rata, jadi kalau misalnya kita mau pindah-pindah ke kiri kanan, ya itu gesernya gampang banget ya. Nice. Oke, sekarang kita ke paling belakang. Kita balikin dulu ya jok tengahnya, dan kiri kanannya kita geser menjauh kayak gini. Nah ini kita sebenarnya bisa lewat tengah sini ya. Tapi kalau dari luar mau langsung ke belakang juga bisa nih, pakai tuas yang buat recline ini dan mentokin joknya ke paling depan. Nanti dia jadi bisa langsung digeser maju ini. Nah jadi cukup nih ya ruang buat kita napak ke belakang. Dan dia ada tapakan tambahannya gini juga lebih tinggi buat bantu kita ke baris ketiga. Dan ini dari kanan atau dari kiri juga bisa ya. Oke, jok belakangnya posisinya lebih tinggi lagi dibanding yang di tengah. Tapi yang enak coba lihat dudukannya ya. Bentuknya dia menjulang ke atas gini, dan jadinya bikin sudut paha kita ketopang hampir sempurna. Ini dia termasuk sangat bagus ya buat ukuran jok baris ketiga. Orang dewasa aja masih bisa duduk nyaman kayak gini. Nice. Dan joknya juga luar biasa empuk. Oke, di belakang sini ada 3 headrest adjustable. Yang uniknya ukuran kiri dan kanannya lebar banget nih. Nah, sudut rebahan jok paling belakang sini juga masih bisa diubah ya, pakai tali di atas ini. Dan ini jok yang kiri, tengah, dan kanan itu bisa dibedain semua loh, bau
rebahnya. Mantap, dan yang paling rebahnya juga termasuk relax ya. Sisa rong kepalanya ya masih cukup lah ya. Nah, rong kakinya ini kalau jok tengahnya kita majuin mentok ya, dia masih luar biasa luas pasti. Kalau misalnya jok baris keduanya kita geser ke kiri kanan yang menjauh, terus kita mentokin ke belakang, nah ini juga ruang kakinya masih luar biasa luas ya. Gimana kalau jok tengahnya kita pepetin dan kita mundurin? Nah kalau ini jadi nggak ada sisa ruang kakinya. So kalau mau ada penumpang di paling belakang, emang jok tengahnya harus digeser kiri kanan yang menjauh ya. Buat sandaran tangan yang di pinggir udah dilapis kulit juga loh, jadi empuk. Nice ya. Dan ukuran jendela baris ketiga juga cukup luas nih, jadi nggak ngasih kesan yang claustrophobic di belakang. Nah yang enak, lantai di belakang sini kan full rata ya, jadi kaki kita mau geser-geser nggak masalah. Dan kalau kita duduk di tengah sini, masih berasa empuk juga ya dudukannya dan sandarannya juga nih. Dan dia ada headrest jadi nggak bakal ngedanga. Dan seatbeltnya 3 titik juga belakang sini. Super nice. 6. Fitur berlimpah. Oke, meskipun Odyssey yang ini udah hampir 5 tahun, tapi soal fitur tetap nggak bisa diremehin ya. Paling keren, Odyssey ini punya fitur parkir otomatis loh. Jadi kalau lagi di layar kamera ini, kita klik tombol yang P ini ya. Nah, nanti kita dikasih pilihan tuh mau parkir kayak gimana. Dan kalau kita udah pilih, di sebelahnya ada pilihan lagi mau parkir di titik yang mana. Nyari titik parkirnya ini kita bisa sambil jalan pelan ya. Kalau udah ketemu, tinggal klik aja titiknya dan ikutin petunjuknya. Nanti setirnya bakal mulai berputar otomatis. Jadi, kita cuma perlu operasiin ganti gigi dan injak remnya aja. Dan ini sebenarnya yang kita suka nih. Soalnya, kalau sistem parkir otomatis yang gas remnya dioperasiin, itu kadang malah bikin kita deg-degan. Kalau remnya kita injak sendiri gini kan berasa lebih pede ya kan? Dan beres deh, cukup membantu sih ya buat mobil gede kayak gini. Dan keluar parkirnya pun bisa otomatis lagi. Sama ya, kita cuma perlu operasiin tuas transmisinya dan remnya aja. Nice! Inputnya di depan ada satu power outlet, ada HDMI port dan satu USB port. Di balik konsol tengah sini ada satu USB port lagi, dan di baris ketiga ada satu power outlet lagi dan satu HDMI port. Instrumen clusternya modelnya ketiga dimensian ya, yang kayak kebanyakan Honda sebelum 2020 dulu. Ini ada MID berwarnanya yang bulat di tengah itu ya. Dikontrolnya pakai setir yang sebelah kanan bawah nih. Ada indikator pintu individual, indikator gigi, dan jamnya ada di kiri ya, yang digital monokrom. Dan buat ubah trip A, trip B dari tiap menunya bisa klik yang jarum di tengah sini. Oke, menunya yang di tengah ada konsumsi BBM rata-rata dan real time, sisa jarak berkendara, total waktu berkendara, kecepatan rata-rata, dan buat masuk settings. Isi settingsnya, pertama buat fitur safety-nya, bisa mati nyalain fitur blind spot monitoringnya ya. Terus settings instrumen clusternya, bisa ubah delta temperatur luar, ubah kapan trip A ke reset dan kapan trip B ke reset, dan atur backlight konsumsi BBM-nya. Terus ada settings perkuncian, dari settings volume kunci bipnya dan mati nyalain bunyi bipnya. Terus settings lampu, dari settings matiin lampu kabin setelah berapa lama, headlight auto off setelah berapa lama, dan sensitivitas auto headlightnya. Settings perkunciannya ada buat atur auto door lock atau pintu kekunci otomatis kapan, auto door unlock buat kuncinya kebuka otomatis kapan, bunyi kunci kalau klik tombol dari pintu, dan berapa detik kekunci lagi kalau kita nggak jadi masuk mobil. Lanjut, head unitnya. Layar sentuh 7 inci kayak gini nih. Ini di atasnya ada tombol buat mati nyalain layar, eject CD, dan atur brightness ya. Sedangkan di layarnya ada tombol kapasitif buat balik ke home, atur volume, dan menu action. Dan uniknya, di setir ada tombol ini nih buat kontrol head unitnya juga. Meski emang yang bisa dikontrol dari setir ini terbatas banget dan malah cenderung membingungkan sih. Oke, menunya. Media yang bisa diputar selain radio, ada CD, USB, iPod connection, Bluetooth, dan dari kedua sumber HDMI bisa semua ya. Ada navigasi bawaan juga. Settingsnya ada buat settings navigasi, settings info basic termasuk wallpaper, terus ada buat settings kamera 360-nya, settings sistem, settings HP yang terkoneksi, settings audio termasuk speed sensitive volume compensation ini yang bikin volumenya otomatis makin keras pas kita jalan makin kencang dan sebaliknya ya. Lanjut ada menu Bluetooth teleponi, terus menu info mobilnya kayak konsumsi BBM real time dan rata-rata, dan histori perjalanan, dan ada juga buat akses kamera 360-nya langsung. Lanjut, AC-nya Tri-Zone Auto Climate Control alias suhu driver, suhu penumpang depan, dan suhu penumpang belakang bisa dibeda-bedain. Modelnya yang tombol kapasitif gini kayak di HR-V. Jadi kita bisa swipe kayak gini buat naik turunin suhunya lebih cepet ya. Suhu paling dinginnya 18 derajat Celcius dan paling panasnya 32 derajat. Tentunya ada defogger kaca belakang dan defroster kaca depan juga. Dan AC yang belakang bisa langsung diatur dari layar depan sini juga, atau bisa pakai layar khusus yang ada di kabin belakang sini nih di atas. Mantap! Kuncinya passive keyless entry. Jadi kalau mobilnya dikunci, kita cukup kantongin aja remote-nya, deketin mobilnya, grab bagian dalam handle pintu depannya, dan kuncinya kebuka. Buat kunci lagi tinggal klik tombol hitamnya aja ya. Nah, tapi bedanya sama yang baru, di yang sini belum ada spion lipat elektrik otomatisnya. Jadi, buat lipat spion masih harus diklik dari dalam ya. Tentunya ada tombol start stop mesinnya juga. Sunroof juga ada ya, tapi emang sayangnya cuma model yang kecil gini aja yang ada di depan. Lampunya otomatis, sedangkan wipernya intermittent variable. Setir sebelah kiri ada kontrol audio, kontrol head
head unit, teleponi, dan voice command. Sedangkan sebelah kanan ada cruise control dan kontrol MID. Ada roof monitor juga nih di belakang, standaran aja sih, tapi belum sekeren monitor Z Zenix gitu yang bisa internet connected, tapi oke lah ya. Tapi dia emang udah nggak dapat headphone kayak Odyssey waktu baru launch di 2014 dulu ya. Yang agak sayang, jendela yang auto up down hanya yang CC driver aja ya. Spion tengahnya juga masih day and night biasa kayak gini. Dan rem parkirnya juga belum elektrik, masih model injak di kaki kayak gini. Tapi gimana? Segini juga termasuk oke lah ya fitur-fiturnya. 7. Safety lengkap. Fitur safety-nya Odyssey termasuk lengkap ya. Ya belum sampai super lengkap kayak yang di terakhir di 2021 yang ada Honda Sensing-nya kan. Tapi udah cukup lengkap banget juga lah di masanya. Dari yang paling basic, rem depannya cakram ventilasi dan rem belakangnya cakram ventilasi juga ya. Dan tentunya ada sistem rem ABS, EBD dan brake assist juga. Ada stability control juga yang di Honda disebutnya VSA atau Vehicle Stability Assist. Dan ada Hill Start Assist juga yang bisa nahan rem beberapa detik pas kita berhenti di tanjakan biar kaki kita bisa pindah dari pedal rem ke pedal gas tanpa mobil yang merosot. Ini penting ya, mengingat belum ada brake hold kan di Odyssey ini. Lanjut, sensor parkirnya 4 titik di belakang dan 4 titik di depan. Dan ini sewarna bodi ya. Plus ada tombol buat mati nyalainnya. Dan dia ada indikatornya di MID dan di head unitnya juga. Kameranya selain satu di belakang, ada satu di depan juga dan satu di masing-masing spionnya. Jadi ada kamera 360 derajatnya kayak gini. Dan ini garisnya bisa belok-belok kalau kita belokin setirnya. Dan pilihan angle-nya juga ada banyak ya. Dan di tuas lampu sennya ini ada tombol buat akses kameranya juga langsung ya. Yang kerenan sedikit ada blind spot monitor ini yang bakal nyalain indikator ini di spion kalau terdeteksi objek di titik buta. Dan ada rear cross traffic alert kalau ada kendaraan mendatang dari samping pas kita lagi mundur. Mantap. Dan tentunya ada dudukan Isofix buat jok baris kedua lah ya. 8. Bagasi dan storage. Sayangnya bagasi Odyssey ini masih manual ya, yang kurang banget sih sebenarnya buat harga segini. Dia baru elektrik pas facelift kedua di tahun 2021. Tapi tentunya dia nyambung sama passive keyless entry-nya lah. Jadi kalau mobilnya dikunci, remote-nya tinggal dikantongin aja, deketin mobilnya dan klik tombol panjang yang di sebelah kiri sini dan bagasinya kebuka ya. Nah, ini ruang bagasinya kalau semua joknya lagi dipakai, sebenarnya termasuk masih cukup luas ya. Bibirnya termasuk sangat mengotak, jadi dia gampang nih buat masukin barang lebar. Dan jarak bibir bagasinya sama tanah termasuk rendah ya, jadi gampang buat masukin barang yang berat. Nah, kalau jok baris ketiganya lagi dibuka, bagasi jadi kayak berlubang kayak gini nih ya. Lantainya jadi jauh lebih dalam dibanding bibir bagasinya. Jadinya perlu angkat dulu barang di dalam sini kalau mau kita keluarin. Cuman enaknya karena lubangnya gede banget gini, makanya ruang bagasi jadi luar biasa tinggi ya. Ini jadi gede banget. Oke, detail di bagasinya, tempat dongkrak dan toolkitnya ada di tengah sini nih. Buat yang nyariin ban serepnya di mana, dia posisinya agak nggak biasa ya. Ada di tengah-tengah lantai baris kedua sini. Modelnya space saver ya. Lanjut, ada lampu halogen di sebelah kiri sini yang bisa dimati nyalain. Dan ada satu lampu lagi ya di pintunya sini. Di kiri sini juga ada kompartemen kecil gini ya yang bisa buat nyimpan P3K gitu. Sedangkan yang sebelah kanan nggak ada apa-apa. Nah, karena jok baris ketiga sudut rebahnya bisa diatur, jadi kita bisa set ya dibuat lebih tegak joknya supaya ruang di belakang lebih luas atau sebaliknya. Kalau mau lipat joknya bisa pakai konfigurasi 40 banding 20 banding 40 nih ya. Jadi kalau tengahnya sini kita dilipat, kita bisa naruh sedikit tambahan barang sambil tetap duduk berdua di baris ketiga. Kalau dilipat satu lagi, bisa masukin barang yang lebih besar ya di atasnya dan tetap bisa duduk satu orang di paling belakang. Dan kalau kita lipat yang satu lagi terakhir ini, nah ini kita bisa tarik tuas yang di bawah sini nih dan tarik tali di atas sini ke arah belakang. Tada, jok baris ketiga ini bakal kelipat nutupin lubang bagasi ya tadi. Dan tinggal kita kunci deh. Lantainya jadi rata kayak gini nih. Jadi kita bisa geser-geser barang ditaruh sini ya. Jadi gede banget ruangnya. Nice. Dan karena jok baris keduanya fleksibel, jadi kalau kita set sampai paling mundur aja, ruang sisa bagasinya masih segini loh. Ini masih tergolong luas juga ya. Dan kalau butuh ruang bagasi yang super duper luas, jok tengah ini tinggal kita geser mentok maju sampai depan nih pakai tuas ini. Dan ruangnya jadi gede banget kayak gini. Nice, tutupnya bisa tarik handle yang ini aja. Dan buat kuncinya tinggal klik tombol kecil yang di sebelah kanan sini ya. Dan ini sisa storage di dalam kabin.
9. Mesin dan transmisi. Mesin Odyssey tetap sama kayak waktu yang baru diluncurin di tahun 2014 dulu dan sama juga kayak yang terakhir di 2021 kemarin ya. Mesinnya K24W 2400cc, tenaganya 173 HP atau 175 PS dan torsinya 225 Nm. Angka ini sedikit lebih kecil dibanding mesin 2500cc-nya Alphard atau dibanding dieselnya Staria dan Carnival gitu ya. Tapi ya bodinya Odyssey juga emang sedikit lebih kecil kan, jadi nggak terlalu masalah lah. Transmisinya CVT ya, dan ini bisa disimulasiin naik turun giginya pakai pedal shift ini juga nih. Atau masukin ke S buat karakter transmisi yang lebih agresif. Ada mode Econ alias Active Eco, ini buat sedikit menghambat output gasnya dan meringankan kerja AC supaya bantu hematin konsumsi BBM-nya. Dan tentunya Odyssey ini penggerak roda depannya. 10. Detail-detail lain. Odyssey ini impor tuh dari Jepang ya, alias CBU. Mantap. Dan kalau cek kap bensinnya, ada tulisannya ya, oktan yang dipakai minimum RON 91. So bensinnya pakai sejenis Pertamax, Shell Super, BB92 dan Revo 92 harusnya masih aman. Pajak tahunnya Odyssey 2017 sampai 2020 gini kisaran 8 jutaan sampai 9 jutaan per tahun ya. Ya masih cukup tinggi emang sih. Tapi kan mengingat kemewahan yang didapat dan masih seberapa kerasa modernnya mobil ini, termasuk worth it lah ya segitu. Dan biaya servisnya semahal apa sih? Nih, estimasinya dari 10.000 sampai 100.000 km. Kalau servis di bengkel resmi itu sekitar 25 jutaan totalnya. Termasuk mahal ya. Ya sekali lagi, emang aslinya kan ini mobil mahal juga ya kan. Kalau kilometernya udah cukup gondrong, coba aja deh bawa ke spesialis. Siapa tahu lebih murah ya kan. So, gimana menurut kalian soal Honda Odyssey 2019 ini? Silahkan sampaikan komentarnya di bawah, klik like, dan jangan lupa subscribe ke channel untuk mendapatkan video-video kayak gini lain. See you next time.